Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Benny Ramdhani di channel Benny Info, channel untuk informasi literasi dan gaya hidup. Guys, kali ini kita lagi ada di kawasan Lembang, Bandung, tepatnya di Jalan Kolonel Masturi nomor 8. Yap, kita kali ini bakal nginep bareng di sebuah resort, sebenarnya resort ya kategorinya, yang namanya Imah Seniman. Oke guys, jangan lupa dipakai maskernya sebelum masuk ke Imah Seniman. Nah guys, tempat parkirnya ini luas banget ya, tapi kali ini kita nggak akan parkir tapi langsung aja kita ke lobbynya ya. Nah ini dia lobbynya guys, dan seperti biasa kita langsung check-innya juga masih seperti biasa. Jadi kalian tinggal kasih ID card kalian atau KTP ya, tunjukin bahwa kalian udah reservasi. Terus kalau belum ya tinggal urus aja check-innya. Yang jelas kalau kalian nginep di sini siap-siapin aja deposit sebesar 100.000 cash ya guys, karena yang namanya deposit itu emang nggak bisa debit, nggak bisa apalagi pakai QR code ya. Umumnya emang harus cash karena nanti uang yang sama tuh yang kita kasih akan dikembalikan pada saat check out. Nah guys, saya udah dapat kuncinya, dan oke, sebelum ke kamar kita room tour dulu yuk. Kok room tour? Lobby tour. Nah guys, lobbynya tuh terang ya karena di sini banyak kaca jendela, jadi cahaya masuk, dan ya di sini banyak kelihatan nih kerjasama atau ya semacam apa ya, tanda-tanda bahwa Imah Seniman ini banyak mendapat perhatian ya. Dan furniture di lobbynya yang enggak seberapa luas sih sebenarnya ya, ini semuanya serba kayu. Dan di atasnya kita lihat lampu-lampu yang apa ya istilahnya, lampu-lampu jadul yang vintage ya. Nah guys, sekarang kita cek aja keluar karena saya harus naik feeder, naik mobil diantar ke lokasi tempat saya menginap, yakni di daerah Serenity. Nah ini dia mobilnya. Jadi kalau kalian kesini ke Imah Seniman nggak pakai kendaraan, tenang aja coy, karena disediain feeder ya, mobil buat menghubungkan antara lobby dan tempat kita menginap ya. Areanya tuh ya ini kan luas banget, jadi masing-masing tipe itu mencok sana mencok sininya jauh, dan kebetulan saya tipe yang diambil kamarnya adalah Serenity. Serenity itu kalau boleh dibilang yang paling ya paling standar, dibilang paling bawah nggak enak ya, tapi emang beneran kok, ini paling murah itu yang tipe Serenity. Yang lainnya ada lagi tipe lainnya ya, yang jelasnya seperti ini nih tipe-tipe yang saya tahu ya. Oke, kalian baca aja sendiri. Nah jaraknya ternyata lumayan jauh banget nih. Kebayang ya kalau harus jalan kaki dari lobby ke area tempat menginap. Dan lumayan lah kita bisa lihat-lihat apa ya, beberapa villa atau mungkin juga tempat menginap yang beda tipenya ya, ada yang gede-gede, ada yang sedang. Nah jadi penasaran nih kalau yang tipe yang paling rendah biayanya. Iya, kita ambil yang rendah aja dulu ya. Maklum deh, youtubernya masih harus modal sendiri nih, belum dapat endorse. Ayo yang mau endorse siapa, biar bisa nginep di yang kamarnya lebih high ya. Nah ini dia guys, lokasi dari tempat parkir untuk menuju ke Serenity. Ya guys, sekarang saatnya kita sidak isi kamar ya.
Yang pertama kita ke meja di sudut ini. Di atas mejanya ada seperti biasa jatah preman. Kok jatah preman? Ya, ini ada meja dan kursi kayu. Lalu di atas mejanya ada telepon, ada asbak. Walaupun saya tidak merokok. Dan di teleponnya itu udah ada password wifi-nya ya. Dan ada 2 botol air mineral, ada gelas wine, ada cangkir 2. Terus ada teh, kopi, gula, dan kawan-kawan, serta kettle listrik ya. Apalagi ya yang lainnya itu barang pribadi saya ya. Dan ini dia jendelanya cukup lebar dan bikin kamar terang mengarah ke kolam renang guys. Jadi ini kamar paling dekat sama kolam renang untuk Serenity. Nomornya nomor 1. Catat ya guys, nanti kalau mau pesan Serenity bisa sebut pengen yang Serenity 1 gitu ya. Nah kita lihat ke bednya ada di down, jadi ada di bawah, nggak tinggi-tinggi amat ya, dan lantainya itu dari kayu. Lalu ada anduk 2 yang sebenarnya agak kusam-kusam gitu. Terus di bagian atasnya ada lukisan, ada bantal 2, dan ada colokan di pinggir ranjangnya, itu penting banget. Nah ini ada router, ada apa lagi? Ada TV-nya, TV kabel internasional dan lokal ya. Itu aja ya, kayaknya apalagi karena di sini nggak ada lemari guys, juga nggak ada AC. Ya buat apa ya AC? Udaranya udah dingin gini. Oke lanjut aja, di bawah ada slippers 2 buat dipakai silahkan. Kemudian ada ya amenitiesnya tuh, ada dental kits, ada cotton bud, shower cap, sabun dan shampoo. Lalu ada wastafel yang unik, dan ini ada cermin dengan bingkai yang unik. Ya disesuaikan dengan jenis kamarnya yang serba kayu ya. Dan sekarang kita nengok ke kamar mandinya. Kamar mandinya lantainya ya perca-perca gitu. Ya agak pusing ya kalau lantainya kayak gini sebenarnya. Terus ada gantungan buat baju dari kayu, dan ada showernya cuma 1 yang raindrop gitu ya. Asal tahu aja, showernya ini heaternya atau air panasnya itu rada lama guys. Jadi kalian harus menyalakan airnya sekitar 3-5 menit. Iya bayangin lama banget. Saya juga tadi ngiranya nggak akan panas-panas, ternyata ya akhirnya panas juga. Kemudian di sini ada gulungan tisu, dan tisunya ada toiletnya, toilet duduk dan shower toiletnya, dan tempat sampah buat buang sampah tentu aja, masa buang mantan. Udah ya, simple. Sekarang kita jalan keluar. Kalian penasaran nggak lihat kolam renangnya? Ini kolam renangnya guys, gede banget. Cuman sayangnya airnya emang bukan air panas ya. Jadi saya tadinya udah terniat-niat pengen berenang, tapi karena suasananya udah mendung, terus dingin, angin, aduh kayaknya udah selesai gini bisa kena flu berat ya. Jadi saya putuskan tunggu ada matahari, kalau nggak sekarang ya besok aja kali ya. Ini suasananya ya seperti ini, kalian lihat. Nah ini pondok atau kabin buat Serenity, ada 7 kamar guys. Jadi di bawah kalau nggak salah ya ada 3 atau 4, terus di atas tuh saya kurang tahu naiknya dari mana, kayaknya dari bagian pinggir itu ada lagi kamar Serenity. Saran saya sih tetap ya pilih yang Serenity 1 yang saya tempati biar gampang ke kolam renang, dan dia tuh nggak terlalu nggak terlalu mojok gitu. Kalian kan kalau yang agak mojok gelap gitu takutnya ya spooky gitu ya kalau malam, karena ini di hutan kayak gini. Nah yang bangunan yang tadi namanya Villa Kayu, penampakannya gimana menurut kalian? Jujur li, kalau saya sih kalau pas malam itu agak gimana gitu ya. Ya tapi ya udahlah, mau gimana lagi, karena dia kan udah ada duluan ya. Masa mau kita singkirkan? Lagian itu kan masih disewakan ya. Tapi besok kita lihatlah kalau udah agak terang ya. Oke guys, sekarang kita jalan lebih jauh lagi mumpung belum terlalu gelap.
Ini ada pos penjagaan dekat gerbang ke Serenity, dan di dekat pos penjagaan itu ada kompleks untuk tipe lainnya guys. Ini dia tipenya. Parkirannya luas tapi nggak ada yang parkir ya. Aduh, ya kalau sepi-sepi gini emang jadinya agak-agak gimana ya. Tapi ya udah sih, namanya juga ini weekday ya. Kalau weekend atau liburan mungkin tempat ini rame ya. Tadinya saya pengen ke sana tuh lurus, cuman ngeri-ngeri nanti nongolnya ada di mana gitu. Padahal sih penasaran ya, cuman ini udah mau maghrib jadi kita pupus saja rasa penasaran ini. Kita lihat yang ada aja ya, yang dekat-dekat seputar sini. Oke guys, karena sudah hampir maghrib, kita kembali aja ke kamar dan kayaknya ini udah mau ngeribis dan nggak ada niat juga untuk kemana-mana. Malam ini kayaknya khusus malam ini nih, ngerem aja lah di dalam kamar ya. "2,000 years later." Good morning, selamat pagi guys. Ya, pagi masih gerimis. Jadi dari kemarin maghrib malam itu gerimis, nggak berhenti-berhenti. Ya akhirnya ya di kamar aja. Dan pagi ini juga niatnya sih pengen explore ke tempat-tempat yang lebih jauh ya. Pengen lihat terutama yang villa-villa atau kabin-kabin di seputar danau yang ngetren itu loh. Tapi karena hujan ya udah kita ke yang deket-deket aja ya, explore. Kebetulan nih dari kamar pas malam tuh ngelihat ada 2 titik cahaya ya. Penasaran karena saya pikir area kolam renang itu udah yang paling ujung, ternyata masih ada. Jadi kita lewatin ini nih jembatan kayu, lalu kita langsung ke arah sebelah kiri ya nanti ya, dari jembatan yang dialiri sungai ini bawahnya ya. Nah di sebelah kiri itu guys ternyata ada sebuah bangunan ya kalian lihat sendiri ya. Jadi bangunannya ini nih ya, ini dia tadinya adalah sebuah spa. Kebayangkan spa itu rame dan tempatnya wangi, cantik gitu, dengan suara diiringi sungai seperti gini. Tapi karena pandemi akhirnya sepi dan akhirnya jadi tempat yang terbengkalai. Kalian mau lihat kayak gimana dan mungkin kalian ingin merasakan sensasinya ya. Oke, langsung aja check it out.
Ya guys, selain X spa ini ya, bangunan yang tadinya spa ini, ada satu titik cahaya lagi di seberang kamar yang terlihat di malam hari. Ya, ini dari bangunan ini guys. Bangunannya apa coba? Ternyata ini adalah satu, apa ya disebutnya, kabin yang ada di sisi danau kecil ya. Tapi semacam empang mungkin ya. Yang jelas posisinya di depan spa terbengkalai itu. Dan kelihatannya kalau pas saya deketin sih, si kabinnya itu masih difungsikan ya, alias masih disewakan. Ngomong-ngomong, siapa yang mau nyewa kabin di sini? Kalian kalau dikasih gratis sendirian, berani nggak stay di kabin ini malam-malam gitu? Ya kalau lagi suasana atau udara cerah sih nggak ada masalah mungkin ya. Tapi kalau lagi gerimis kayak semalam atau hujan besar disertai geruduk-geluduk halilintar kayak gitu tuh, waduh, gak janji ya guys. Nah guys, selain dua titik cahaya ya yang malam-malam terlihat, ini juga ada satu gedung yang kalau malam malah bukan gedung ya, bangunan ini nggak dikasih cahaya, nggak tahu kenapa, mungkin ngirit ya. Dan ini bikin penasaran guys, ternyata ini tuh villa kayu 2 kamar dan masih aktif dong disewakan. Kalau ngelihat rate-nya sih lumayan ya, jutaan gitu ya, di atas 1 juta. Sebenarnya saya penasaran, pengen lihat ke dalamnya kayak apa, tapi nggak dapat izin atau ya nggak bisa masuk ke sini ya karena emang nggak nyewa di sini. Ya udah deh. Tapi kalau kalian sendiri gimana? Berani nggak stay di villa kayu ini? Kalau saya sih kalau rame-rame yang nggak ada masalah ya. Apalagi kan ada penjaga juga yang selalu patroli. Nah guys, sekarang waktunya saya berenang mumpung gerimisnya agak mengecil. Dan nggak kerasa waktu cepat berlalu, saatnya check out guys. Ya guys, sayang banget ya, saya nggak sempat menikmati matahari di tempat yang hijau ini ya. Terus-terusan hujan, mendung gitu. Oke, next time mungkin ya di tempat yang lebih menyenangkan, mungkin yang lebih grade-nya di atas gitu ya, rate-nya mungkin sekitar 1 jutaan mungkin. Dan itu feeder mobil yang akan membawa saya udah nungguin. Asik banget nih. Jadi buat kalian yang naik angkutan umum online misalnya atau naik angkot sekalipun, jangan khawatir ya. Untuk masuk ke dalamnya kalian ada feeder, ada yang ngangkut kalian walaupun sendiri ya kayak saya nih. Tapi kalau yang bawa kendaraan pribadi, motor atau mobil, bisa langsung masuk ke dalam ya. Nah guys, sambil jalan ke lobby, saya mau sedikit review aja ya. Ya, secara keseluruhan tempatnya sih sejuk, natural, alami gitu ya. Apalagi yang suka-suka camping-camping gitu, ke hutan mungkin ya, dengan suasana alam yang rindang gitu. Ini cocok banget deh buat kalian. Tapi kalau kalian tim staycation di kota besar dengan city light gitu, kayaknya nggak akan betah ya di sini. Apalagi ini kan jauh gitu kemana-mana dan luas gitu ya. Paling asik sih kalau kesini kalau cuacanya atau udaranya lagi cerah gitu ya. Jadi nggak terlalu dingin tapi tetap asik gitu. Dan juga kalau rame-rame kayaknya seru-seru banget nih. Kekurangannya tempat ini nih, heaternya tuh agak lama ya, mungkin sekitar 3 menit sampai 5 menit untuk panasnya. Nggak tahu kenapa. Tapi keunggulan lainnya itu yang saya bisa sebutkan di sini, wifi-nya kenceng banget segini nih. Terus apalagi di sini tuh sebelahnya ada restoran. Sayangnya di sini pas saya nginep tuh nggak ada breakfast ya. Katanya breakfast di sini siang gitu. Jadi walaupun sebenarnya murah sih, cuma nambah 60.000. Kalau di tempat lain kan biasanya sekarang breakfast tuh minimal 75-100 ya per orang. Nah di sini hanya 60.000. Itu aja. Kayaknya cukup ya. Kekurangan lainnya apa? Ya, kalian siapkan mental kalau kesini ya. Pokoknya tempat ini sebenarnya nggak serem kalau buat kalian yang pemberani.
Oke guys, sekarang saya udah sampai di lobi dan saya harus serahkan kunci, juga ngambil uang deposit sebesar 100.000 yang saya titipkan di resepsionis. Oke guys semuanya, terima kasih yang udah nonton video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Tetap waspada dan jaga protokol kesehatan selalu kemanapun kalian bepergian. Oke, adios, permios, amigos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.